Namaku Naila Alana Hussein. Anak perempuan satu-satunya dari pemilik PT Hussein Jaya Utama, sebuah perusahaan distribusi consumer goods terbesar di kota kami. Sejak lulus kuliah, aku langsung ditunjuk papa sebagai direktur kreatif, menangani branding dan pengembangan produk. Awalnya aku ragu, tapi papa selalu percaya. Kamu ini darah dagingku. Kalau bukan kamu yang pegang nanti, siapa lagi? Tapi cerita ini bukan tentang karierku yang naik turun. Ini tentang kepercayaanku yang paling dalam, yang ternyata justru jadi bumerang. 3 tahun lalu, aku menikah dengan Bima. Lelaki biasa yang kutemui di sebuah pelatihan keuangan perusahaan di Bandung. Saat itu aku baru saja ditugaskan ikut workshop, dan dia menjadi salah satu pengajar. Dia pintar, tenang, punya wawasan luas. Tapi yang membuatku tertarik justru karena dia tidak terlihat menggilai uang. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan waktu itu. Bima bukan dari keluarga berada. Ayahnya pensiunan guru, ibunya ibu rumah tangga yang kini menjual jamu keliling. Saat aku membawanya ke rumah untuk pertama kalinya, Mama hanya diam. Tapi Papa jelas tidak setuju. Laki-laki itu, dari cara bicaranya saja aku bisa baca, dia terlalu cerdas untuk jadi miskin. Kalau dia tidak kaya sekarang, berarti ada yang dia sembunyikan. Kamu hati-hati, Nay. Aku waktu itu tersinggung. Bagiku, Papa terlalu mencurigai semua orang. Tapi sekarang aku tahu, barangkali itu bukan curiga, tapi firasat seorang ayah. Meski begitu, kami tetap menikah. Pernikahan sederhana tapi hangat. Papa tetap hadir, walau wajahnya terlihat kaku di tiap foto. Setelah menikah, Bima sempat melamar kerja di beberapa perusahaan. Tapi kemudian Papa memberinya kesempatan menjadi bagian dari PT Hussein Jaya Utama, dengan jabatan cukup strategis, kepala bagian keuangan. Anggap saja aku sedang menguji keberanian suami kamu, kata Papa waktu itu. Aku tidak menyangka, ternyata ujian itu justru membuka aib rumah tanggaku sendiri kelak. Tahun pertama pernikahan kami terasa indah. Kami tinggal di rumah kontrakan 2 lantai yang disiapkan perusahaan. Setiap pagi berangkat kerja bareng, malam masak bareng. Kadang kami cekcok karena hal remeh, seperti siapa yang harus buang sampah atau gantian nyuci piring. Tapi selebihnya, semuanya terasa normal, penuh cinta, dan saling dukung. Yang membuatku kagum, Bima tampak sangat berdedikasi dengan pekerjaannya. Hampir setiap malam ia lembur di kantor, bahkan di hari Sabtu kadang tetap datang. Ia selalu bercerita tentang target pemasukan, efisiensi anggaran, bahkan ide digitalisasi laporan keuangan. Aku hanya ingin bikin perusahaan ayahmu makin modern dan transparan, katanya suatu malam sambil menyandarkan kepalanya di pahaku. Aku membelai rambutnya pelan. Dalam hati aku bersyukur, aku memilih lelaki yang tepat. Tapi anehnya, sejak setahun terakhir, aku sering mendengar keluhan dari tim finance soal saldo kas yang tidak stabil. Bahkan pernah 2 bulan berturut-turut divisi marketing mengeluh dana, promosi tidak cair padahal omset perusahaan naik signifikan. Aku menyampaikan ini ke Bima. Dia hanya menjawab sambil tersenyum, "Tenang, itu cuma delay bang. Nanti juga masuk, aku percaya. Karena aku cinta, tapi Papa mulai curiga." Ia memanggilku ke ruang kerjanya, dan seperti biasa, tanpa basa-basi ia bertanya, "Kamu yakin suami kamu bersih?" Aku sempat marah. "Pa, jangan suzon begitu dong. Ini bukan zaman dulu, semua ada audit internal." Papa menatapku lama, lalu hanya mengangguk dan berkata pelan, "Kamu akan tahu sendiri nanti." Dan rupanya, aku mulai tahu. Tapi belum semuanya. Waktu itu aku sedang menyusun konten untuk proposal brand relaunch di ruang kerja rumah. Laptopku kehabisan baterai. Karena colokan meja kerja dipakai, aku ambil laptop Bima yang ada di kamar. Kubuka tanpa banyak pikir karena passwordnya sama, nama hewan peliharaan kami. Tapi begitu masuk, aku melihat notifikasi email terbuka otomatis. Dan ada lampiran file Excel berjudul, Laporan Vendor 2Q, Private Excel SX. Kuingat betul, saat aku klik file itu, mataku menelusuri satu persatu nama vendor. Beberapa tidak. Asing tapi sebagian besar. Bahkan belum pernah kudengar sama sekali. Lebih aneh lagi, nilai transfernya mencapai puluhan juta.
Nama rekening atas nama individu, bukan perusahaan. Tanganku bergetar saat membuka sheet kedua, mutasi transaksi. Di situ tertulis transfer antar rekening pribadi, dan salah satu nomor rekening pengirimnya atas nama Bima sendiri. Aku menutup laptopnya dengan cepat. Hatiku bergemuruh seperti mau pecah. Tidak, aku tidak boleh menuduh dulu. Bisa jadi ini bagian dari pekerjaan. Aku harus tanya baik-baik. Malam itu, aku menunggu Bima pulang. Wajahnya, seperti biasa, ceria, membawa martabak telur kesukaanku. Ada yang mau kamu ceritain nggak, Bim? Tanyaku, lembut, dia melirikku sambil membuka jaket. Loh, kok serius banget? Ada apa? Email kamu kebuka di laptop. Aku lihat file laporan vendor. Dia langsung berhenti membuka bungkus martabak. Matanya kosong sesaat, lalu berusaha tertawa. Wah, kamu buka file itu. Itu simulasi untuk audit kok, sayang. Data dummy semua. Aku diam. Lagian kenapa buka-buka laptop aku? Curiga ya? Nada suaranya mulai naik. Enggak, jawabku pelan. Aku cuma pengen yakin. Kalau semuanya benar-benar seperti yang kamu bilang. Dia duduk, menatapku lama. Lalu berkata sambil senyum tipis. Kamu terlalu sensitif. Kamu tuh nggak ngerti kerjaan aku. Makanya jangan ikut-ikutan sotoy. Urus aja bagian kamu. Kalimat, itu seperti pisau. Bukan karena kata-katanya kasar, tapi karena itu bukan kalimat suami. Itu kalimat karyawan arogan yang merasa paling hebat dan tak ingin diperiksa. Sejak malam itu, aku tahu, aku harus berhenti jadi istri yang percaya membabi buta. Aku harus jadi direktur yang melindungi bisnis dan keluargaku. Dan cinta, kalau memang dia berkhianat, biarlah ku tinggalkan tanpa bunga. Karena cinta yang disiram dengan kebohongan hanya akan tumbuh jadi racun. Aku masih menyimpan file Excel itu. Sudah kutaruh salinannya di flash disk dan kukunci di brankas kecil dalam laci meja kerja. Bukan karena aku tidak percaya diriku sendiri, tapi karena aku tahu kalau ini semua benar, maka yang kuhadapi bukan hanya suami, melainkan pencuri yang sedang tidur satu ranjang denganku. Hari-hari setelah itu berjalan canggung. Bima tetap seperti biasa, tersenyum, mencium keningku tiap pagi, dan sesekali menyelipkan humor saat sarapan. Tapi buatku, senyum itu tak lagi hangat. Setiap senyumnya seperti topeng, dan aku semakin yakin aku sedang berdampingan dengan seseorang yang menyamar jadi pasangan hidup. Aku memutuskan diam. Untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku menyampaikan semua temuanku ke bagian keuangan pusat lewat email pribadi, meminta audit internal dilakukan secara diam-diam. Kepala bagian keuangan Bu Ratna menjawab cepat. Saya juga sudah curiga sejak lama, Bu Naila. Kami akan bantu secara profesional dan rahasia. Audit pun berjalan, dalam diam. Dan hasilnya, mengoyak hatiku seperti tusukan perlahan yang menyayat. 4 vendor utama yang tercatat sebagai penyedia bahan baku ternyata hanya ada di atas kertas. Tidak ada kantor, tidak ada transaksi pengiriman, bahkan tak terdaftar di basis data vendor nasional. 2 dari 4 nama pemilik rekening pencairan dana ternyata fiktif, dan 2 lainnya adalah nama saudara jauh Bima yang tinggal di daerah. Total kerugian sementara, lebih dari 1,3 miliar rupiah. Semua transfer dilakukan secara bertahap, dengan nominal kecil yang tak mencolok. Seperti tikus kecil yang menggigit perlahan, tapi meninggalkan lubang besar di fondasi rumah. Aku menutup laporan audit itu dengan tangan gemetar. Napasku sesak. Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih. Bukan juga karena marah, melainkan karena rasa malu. Bagaimana bisa aku, Naila Alana Hussein, perempuan yang katanya cerdas dan punya insting bisnis tajam, ternyata tak peka melihat rumah tangganya sendiri dirusak dari dalam? Sore itu aku pulang lebih awal. Rumah terasa sepi. Aku duduk di teras, memandangi halaman kecil yang pernah jadi tempat kami menanam bunga bersama. Aku ingat waktu itu Bima tertawa saat tanah menyiprat ke pipinya. Sekarang, bayangan itu hanya jadi luka yang dipoles nostalgia. Ponselku bergetar. Papa menelepon. Ayah tahu semuanya, katanya tanpa basa-basi. Bu Ratna sudah kirim hasil audit ke saya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Besok pagi jam 10, semua direksi kumpul di ruang meeting besar.
kamu hadir, dan kamu bawa Bima. Suaraku parau. Kalau bisa jangan dulu. Beri waktu aku bicara dulu ke Bima. Terlambat, Naila. Ini bukan cuma soal kamu. Ini soal nama baik perusahaan. Nama kita. Nama saya. Suaranya mulai bergetar. Saya sudah terlalu lama diam. Besok, semua selesai. Panggilan terputus. Tanganku masih menggenggam ponsel dengan kaku. Malam itu, Bima pulang lebih cepat. Ia membawa pizza, seolah tahu aku sedang butuh hiburan. Kamu kelihatan capek, katanya sambil meletakkan makanan di meja makan. Kerjaan lagi padat ya? Aku menatapnya. Wajah yang dulu kucintai tanpa syarat. Tapi kini, penuh tanda tanya. Kamu masih sayang sama aku, Bim? Ia terdiam sejenak. Lalu menjawab sambil tertawa. Pertanyaan macam apa itu? Ya iyalah. Kenapa? Aku hanya mengangguk. Tak berkata apa-apa. Lalu melangkah ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Tak sanggup duduk di meja yang sama dengan seseorang yang menyayat hatiku sambil tersenyum. Besoknya, kami berangkat kerja dalam satu mobil. Diam-diam. Tak ada percakapan, hanya suara radio yang memutar lagu-lagu lama. Ironis karena liriknya justru menambah luka. You say you love me, but you lie to me every day. Sesampainya di kantor, aku berjalan lebih dulu ke lantai 5. Di sana, ruang meeting besar sudah siap. Papa berdiri di depan, mengenakan batik hitam. Wajahnya keras dan tegas. Para petinggi perusahaan sudah duduk melingkar, masing-masing dengan map dokumen di depannya. Suasana ruangan begitu tegang, seolah semua orang menahan ledakan. Bima masuk terakhir. Ia tersenyum tipis dan langsung duduk di sampingku. Rapat apa ini? Bisiknya. Aku tak menjawab. Papa membuka suara. Terima kasih sudah hadir. Hari ini bukan rapat evaluasi biasa. Hari ini kita akan membahas pengkhianatan. Bima mulai gelisah. Beberapa waktu terakhir, audit internal menemukan penyimpangan keuangan yang signifikan. Dan setelah dilacak, semua jejaknya mengarah ke satu orang. Papa berhenti sejenak, lalu menatap Bima tajam. Kamu. Semua mata mengarah ke Bima. Ia tertawa gugup. Saya nggak ngerti, Pak. Maksudnya apa? Papa memberikan isyarat dan staf IT memproyeksikan laporan ke layar besar. Semua data ditampilkan secara rinci. Transfer, nama vendor fiktif, rekening, dan bahkan foto-foto bukti rekaman CCTV saat Bima mengambil uang tunai dalam jumlah besar. Aku bisa jelasin, Pak. Suara Bima mulai meninggi. Ini pasti salah paham. Saya bisa jelasin semuanya. Tutup mulutmu. Papa membentak. Semua diam. Kalau kamu memang laki-laki jujur, kamu pasti ngomong dari awal. Tapi kamu milih ngelubangi kapal kami dari dalam. Nggak usah pura-pura kaget. Aku menunduk. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi aku harus tegar. Aku harus kuat di depan semua orang ini. Karena ini bukan soal aib rumah tangga. Ini soal harga diri. Bima berdiri, hendak melawan. Dan saat itulah, Papa berkata kalimat yang akan mengubah segalanya. Kamu harus cerai dengan anak saya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan, tapi dengan nada pelan, datar. Tapi menghunjam seperti belati ke tenggorokan. Bima terdiam. Semua orang membeku. Hanya napasku yang terdengar tercekat. Di detik itu, aku tahu hidupku akan berubah selamanya. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, pengkhianatan Bima atau tatapan iba dari para direktur saat aku duduk mematung setelah Papa menjatuhkan kalimat itu. Kamu harus cerai dengan anak saya. Kalimat yang terasa seperti vonis mati atas sebuah pernikahan yang dulu ku perjuangkan sendiri. Suasana ruang meeting masih mencekam. Bima duduk kembali, menunduk, tapi aku bisa lihat urat di rahangnya menegang. Ia mencoba menahan marah, atau mungkin malu, atau dua-duanya. Tapi aku tidak peduli lagi. Yang kupedulikan hanya satu. Bagaimana caranya aku mengembalikan semua harga diriku yang telah hancur di depan banyak orang ini. Pak Hussein berdiri perlahan, lalu menggeser map merah ke arahku. Mulai hari ini, Naila, kamu ambil alih penuh manajemen operasional. Semua urusan keuangan dialihkan ke divisi audit dan kontrol.
Kita akan buat laporan polisi kalau perlu. Tapi sebelum itu, urus dulu hidupmu sendiri. Jangan biarkan lelaki ini terus menginjak kepala kamu. Aku membuka map itu. Isinya lembar-lembar dokumen dengan cap perusahaan. Aku tahu isinya. Bukti. Semuanya nyata. Angka-angka yang dikuras, rekening-rekening yang disamarkan, dan tangkapan layar mutasi dana yang bahkan aku tak sanggup membacanya sampai habis. Tanpa menoleh, aku berkata, "Saya pamit, Pak." Lalu berdiri, menyusuri koridor panjang kantor dengan langkah tercekat. Setiap orang yang kulalui menunduk atau pura-pura sibuk. Tapi aku bisa rasakan tatapan mereka di punggungku. Bukan lagi Naila yang anggun dan pintar, tapi Naila yang dikhianati, yang dipecundangi suaminya sendiri. Aku masuk ke ruanganku, mengunci pintu, dan baru saat itulah air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya jatuh tanpa suara. Tangan gemetar menutupi wajah. Sakitnya terlalu dalam untuk diucapkan, terlalu rumit untuk ditangisi. Bima menyusulku sekitar 10 menit kemudian. Ia mengetuk pintu. Lama, berkali-kali. "Naila, buka pintunya. Tolong." "Kita bicarakan baik-baik," suaranya parau. Aku tidak menjawab. "Naila, aku salah. Tapi semua yang kulakukan karena aku cuma ingin kamu percaya aku bisa jadi bagian dari keluarga kamu. Aku cuman ingin dianggap berharga di perusahaan ini, sama seperti kamu. Tapi aku tetap diam." Kata-katanya tidak menghapus satupun transfer. Uang fiktif itu tidak menghapus malam-malam di mana aku berjuang sendirian, bertanya-tanya kenapa keuangan selalu kacau padahal omset perusahaan melonjak. Tidak menghapus air mataku saat aku mulai sadar bahwa aku mencintai orang yang justru ingin menjatuhkan keluargaku. Hari itu, aku tidak membukakan pintu. Bima akhirnya pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lebih baik sendirian, daripada bersama orang yang membuatku terus-menerus meragukan kewarasanku sendiri. Malam harinya aku pulang ke rumah papa. Rumah masa kecilku yang dulu terasa terlalu besar, kini menjadi tempat paling aman setelah badai panjang. Mama menyambutku dengan pelukan diam. Ia tidak berkata apa-apa, tidak menyalahkan, tidak juga bertanya. Ia hanya duduk di sampingku di teras belakang sambil menyeduh teh. "Waktu kamu memaksa nikah sama Bima dulu, ibu nggak ikut campur," katanya lirih. "Karena ibu tahu, anak perempuan yang keras kepala, cuman akan belajar kalau jatuh sendiri." Aku tertawa kecil sambil menyeka air mata. "Ya, aku jatuh, Bu. Parah banget. Kamu kuat. Kamu bukan cuma anak ayahmu, kamu juga anak ibumu." Besoknya aku kembali ke kantor, bukan untuk duduk menangisi masa lalu, tapi untuk bekerja, mengambil alih, membersihkan, dan memperbaiki. Audit internal mulai bekerja lebih terbuka. Divisi keuangan mulai dirombak. Semua yang berhubungan dengan Bima, termasuk karyawan yang pernah berkolaborasi dengannya, diperiksa. Beberapa mundur. Beberapa terbukti hanya korban, tapi aku tidak membabi buta. Aku ingin keadilan, bukan pelampiasan. 1 minggu setelah kejadian di ruang meeting, Bima mengirimkan surat elektronik. "Naila, aku tahu kamu pasti benci aku sekarang. Tapi tolong, beri aku 1 kesempatan terakhir untuk bicara. Bukan untuk membela diri, tapi untuk jujur. Kalau kamu izinkan, aku akan datang ke rumah papa malam ini." Aku tidak membalas email itu, tapi malamnya, ia benar-benar datang. Ia berdiri di depan gerbang rumah papa, rambutnya acak-acakan, wajahnya lusuh, tapi aku bisa lihat, ia tetap Bima. Yang dulu, yang pintar menyusun kata, pandai membungkus luka, dan jago memutarbalikkan kenyataan. "Aku nggak butuh pembelaan, Bim," kataku dingin dari balik pagar. "Aku cuma butuh kejujuran. Tapi kalau kejujuranmu hanya muncul setelah kamu ketahuan, itu namanya bukan jujur. Itu panik." Bima menunduk, lalu mengeluarkan map dari tas kecilnya. "Ini semua dokumen rekening pribadi aku. Aku tahu semuanya. Salah. Aku juga tahu kamu nggak akan bisa percaya lagi. Tapi, aku cuma mau kamu tahu, aku nggak mulai ini semua karena niat jahat. Aku hanya mengambil map itu. Tidak membaca. Lalu menatapnya sekali lagi. Pulanglah, Bima. Aku sudah tidak mencintaimu dengan cara yang sama. Dan malam itu, aku menutup pintu gerbang, bukan hanya untuk rumah ini, tapi untuk seluruh kenangan tentang Bima yang dulu.
karena yang kulihat sekarang hanya seseorang yang memakai topeng cinta untuk merampok seluruh kepercayaanku. Beberapa hari setelah itu, aku seperti berjalan di atas bara. Tidak panas, tapi membakar pelan dari bawah. Suara orang-orang kantor terdengar bisik-bisik, seperti kabar buruk yang sengaja tidak dibungkam. Mereka tidak frontal membicarakan Bima, tapi aku tahu setiap percakapan yang terhenti saat aku lewat bukan karena rasa hormat, melainkan karena rasa kasihan yang mengganggu. Aku menjadi simbol perempuan pintar yang dikhianati. Label itu menempel tanpa aku pinta, tapi aku tidak butuh simpati. Aku butuh ruang untuk menata kembali semuanya, untuk memutus apa yang dulu pernah kubela mati-matian. Setelah Papa menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum, aku mengangkat tangan. "Jangan dulu," kataku dalam rapat internal terbatas. "Berikan aku waktu untuk menyelesaikannya secara pribadi." Pak Hussein menatapku. "Kamu masih sayang?" Aku menggeleng pelan. "Aku cuma tidak ingin publik tahu bahwa keluarga kita bisa dikhianati sedalam ini oleh orang yang kita angkat sendiri." Papa menghela napas berat, lalu menepuk meja pelan. "Terserah kamu, tapi ingat Naila, kebohongan kalau dibiarkan bukan berubah jadi kebenaran, tapi jadi kebiasaan. Dan aku tahu, Papa benar. Tapi aku juga tahu sebagian dari diriku masih belum siap melihat Bima diadili seperti pencuri pasar. Meski dia memang mencuri, dan bukan cuma uang, tapi seluruh kepercayaan yang kubangun sejak awal pernikahan, hari demi hari berlalu. Aku mulai membenahi struktur keuangan, menyusun ulang sistem laporan, bahkan ikut menyisir satu-satu transaksi 3 tahun ke belakang. Tidak ada ruang untuk ampun, tidak ada lagi cinta dalam pekerjaan. Sampai suatu malam, Bima kembali datang. Kali ini ke rumah kontrakan kami yang dulu. Rumah itu kosong sejak aku tinggalkan. Tapi ternyata dia masih menempatinya. Aku datang ke sana karena ia menelpon berkali-kali. Aku bosan menghindar, dan mungkin aku ingin mendengar apa yang ingin ia katakan untuk benar-benar menutup cerita ini. "Masuklah," katanya saat membukakan pintu. Interior rumah masih sama. Sofa tua berwarna abu-abu, gantungan kunci berbentuk hati yang kami beli saat bulan madu di Bali, dan rak buku yang masih menyimpan novel-novel pemberian ulang tahunku. "Kenapa kamu lakukan itu, Bim?" tanyaku akhirnya. Bima duduk, menunduk. "Lama. Karena aku takut, Nay." "Takut apa?" "Takut kamu suatu hari sadar kalau aku bukan siapa-siapa. Takut kamu balik ke pelukan orang-orang kaya, ke cowok-cowok berjas yang bisa beliin kamu mobil tanpa nyicil. Aku cuma pegawai kecil waktu kamu nikah sama aku. Aku malu, Nay. Malu jadi bayangan kamu aja di perusahaan." Aku menggeleng, perih. "Jadi kamu pikir cara terbaik untuk menunjukkan kamu berharga adalah dengan mencuri uang keluargaku?" "Aku nggak mencuri buat foya-foya, Naila. Aku investasi. Aku masukin ke bisnis kripto, properti kecil-kecilan. Buat masa depan kita juga sebenarnya. Tapi aku kebablasan. Aku pikir aku bisa balikin semuanya sebelum ketahuan. Tapi kamu ketahuan." Suaraku mulai meninggi. "Dan kamu baru minta maaf karena panik. Bukan karena sadar salah. Itu bukan penyesalan, Bim. Itu insting bertahan." Dia terdiam, lalu menatapku, mata berkaca-kaca. "Aku tahu aku nggak layak lagi di hidup kamu. Tapi satu hal yang masih aku yakini sampai sekarang, aku tetap cinta kamu." Dan kalimat itu justru membuatku semakin muak. "Cinta tanpa integritas cuman racun yang dibungkus manis," kataku dingin. Dan aku sudah cukup menelannya bertahun-tahun. Aku berdiri, mengambil tas. Aku akan ajukan cerai secara resmi. Aku akan urus semuanya lewat pengacara. Dan mulai sekarang, jangan pernah datang ke rumah Papa. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Saat aku buka pintu, ia berkata, pelan tapi jelas, "Kalau aku masuk penjara, kamu akan puas?" Aku berhenti di ambang pintu. "Tidak, Bima. Aku tidak sedang mencari kepuasan. Aku sedang mencari kembali diriku sendiri." Dan aku pun melangkah pergi, tanpa menoleh ke belakang, tanpa jeda untuk ragu. Karena aku tahu, perempuan yang mencintai
dengan utuh, juga punya hak untuk meninggalkan dengan utuh. Di dalam mobil, aku tidak menangis. Aku hanya menarik napas panjang, menatap pantulan wajahku di spion tengah, dan berkata pada diriku sendiri, ini bukan akhir dari pernikahan. Ini adalah awal dari keberanianku, dan sejak malam itu aku tahu, aku tak akan lagi dibisukan oleh cinta yang meracuni logika, tak akan lagi menahan luka demi menjaga nama baik yang hanya dijaga satu pihak. Dan yang paling penting, aku tak akan membela siapapun yang tak pernah benar-benar membela aku. Pagi itu, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Langit masih buram, udara lembab sisa hujan malam belum benar-benar mengering, tapi langkahku mantap. Di tangan kiriku ada map coklat berisi surat kuasa untuk pengacara, dan di tangan kananku ada keberanian yang baru tumbuh setelah bertahun-tahun ku biarkan layu. Papa sudah duduk di ruangannya, tak banyak bicara, hanya menatapku dari balik kacamata bacanya lalu mengangguk pelan. Aku tahu, dari gerak alisnya saja, Papa bisa membaca kalau aku sudah mengambil keputusan yang tak bisa dibatalkan lagi. Sudah yakin? Tanyanya. Aku duduk di depannya. Sudah, Pa. Ia membuka mapku, membaca satu-satu dokumen yang sudah aku tanda tangani. Dia datang lagi semalam? Aku mengangguk. Ke rumah kontrakan. Apa katanya? Katanya dia mencuri karena takut ditinggal. Karena ingin terlihat hebat di mataku. Karena ingin dianggap berguna di perusahaan. Papa tersenyum miring. Lucu. Orang yang benar-benar berguna nggak perlu mencuri buat terlihat hebat. Dia akan bekerja. Tunjukkan hasil. Bukan manipulasi data. Aku menatap Papa. Aku akan urus semuanya. Aku juga minta izinkan untuk jadi perwakilan keluarga dalam proses hukum internal. Aku nggak mau kasus ini dibungkus rapat-rapat seolah nggak pernah terjadi. Aku nggak ingin ada Naila-Naila lain yang akan dibohongi dengan dalih cinta. Papa diam. Lama. Lalu berkata, kamu tahu kenapa saya dari dulu menolak kamu nikah sama dia? Aku tidak menjawab. Karena lelaki seperti itu. Terlalu halus cara mainnya. Dia nggak tunjukin tamak lewat permintaan, tapi lewat kerelaan. Terlalu nurut, terlalu bisa diatur, tapi diam-diam sedang mencari celah buat naik tanpa bersuara. Orang kayak gitu bukan kerja buat keluarga, tapi kerja buat dirinya sendiri. Dan kamu terlalu baik buat bisa curiga. Aku menunduk, menerima semua yang dikatakan Papa bukan dengan penyesalan, tapi dengan penerimaan. Karena saat itu aku sadar, tidak semua nasihat ayah harus dibuktikan dulu dengan luka. Kadang cukup dipercaya, tapi aku sudah terlanjur terluka. Kamu nggak apa-apa? Tanya Papa lagi. Aku patah, Pa. Tapi belum mati. Papa tertawa kecil. Bagus. Karena Hussein itu boleh jatuh, tapi nggak pernah ditinggal mati sama harga dirinya. Beberapa jam kemudian kami menggelar pertemuan khusus dengan penasihat hukum dan auditor eksternal. Papa mempersilakan aku memimpin langsung. Aku memaparkan temuan audit lanjutan, termasuk pola penggelapan yang konsisten selama 2 tahun, keterlibatan 2 staf bagian pembelian yang telah dipecat lebih dulu, dan kemungkinan adanya oknum eksternal yang turut membantu menyembunyikan transaksi. Semua, mata menatapku. Tak ada yang memotong, tak ada yang bertanya, karena di ruangan itu, yang bicara bukan hanya seorang Naila yang sedang sakit hati karena ditipu suaminya, tapi seorang perempuan yang sedang menegakkan keadilan dan membersihkan nama keluarganya. Saya serahkan proses ini ke tim hukum, kataku menutup presentasi. Tapi satu hal yang saya minta, jangan ada kompromi hanya karena pelaku pernah jadi bagian dari lingkaran dalam keluarga ini. Kita kehilangan uang, iya, tapi kita jangan sampai kehilangan wibawa. Selesai pertemuan, aku kembali ke ruanganku. Di meja ada satu amplop putih tanpa nama. Isinya hanya secarik kertas bertuliskan tangan. Kalau kamu berpikir aku akan diam, saja dilaporkan, kamu salah. Aku tahu aib-aib perusahaan ini. Jangan paksa aku buka semuanya. Tanpa nama. Tapi aku tahu tulisan itu milik Bima. Aku duduk tenang, lalu menyimpan surat itu ke dalam map khusus berisi semua berkas kasus. Aku tidak panik. Justru itu menegaskan satu hal. Bima tak lagi punya pegangan. Ancaman hanya jadi tameng bagi orang yang tahu waktunya hampir habis.
Siang harinya, aku bertemu Mama di restoran kecil dekat rumah. Hanya kami berdua. Mama memesan teh hangat, seperti biasa, dan berkata lirih, "Mama tahu kamu bisa melewati ini. Tapi Mama minta satu hal. Jangan biarkan luka ini bikin kamu sinis. Jangan biarkan satu lelaki gagal bikin kamu lupa bahwa cinta itu masih bisa tumbuh di tempat yang tepat." Aku tersenyum lelah. Belum kepikiran ke sana, Ma. Aku masih belajar cinta diri sendiri dulu. Dan itu langkah pertama paling penting, kata Mama sambil menggenggam tanganku. Karena cinta paling besar dimulai dari harga diri. Saat aku pulang malam itu, Papa duduk di teras. Rokoknya sudah habis setengah. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, tanpa menoleh, "Mulai besok, kamu yang gantiin saya pegang proyek ekspansi keluar Jawa. Semua laporan langsung ke kamu." Aku terdiam. Tapi itu tanggung jawab besar, Pak. Justru karena besar, saya kasih ke kamu. Biar kamu sibuk. Jangan kebanyakan mikir soal masa lalu. Aku tersenyum. Terima kasih. Papa akhirnya menoleh. Satu lagi. Apa? Kalau dia masih coba-coba ngancam kamu bilang ke saya, biar saya yang urus. Aku tertawa kecil, lalu menjawab, "Tenang, Pa. Kali ini, aku nggak akan membiarkan siapapun mempermainkan hidupku lagi." Dan malam itu, aku kembali tidur dengan tenang. Bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena aku tahu aku tak lagi sendirian. Aku punya keluarga yang tak akan pergi, dan aku punya keberanian yang tidak akan dibisukan lagi. Pukul 9 pagi, ruang meeting utama di lantai 6 telah disiapkan. Pintu kaca tebal dibuka lebar, layar presentasi telah menyala, dan para direktur satu persatu mulai mengambil tempat. Tak ada yang berbicara keras. Semuanya duduk dengan wajah serius dan tatapan yang tak menyembunyikan kegelisahan. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini akan jadi sidang internal terakhir bagi seorang Bima, suamiku, dan juga tersangka penggelapan uang perusahaan. Aku berdiri di depan layar, mengenakan setelan blazer hitam dan blouse biru muda, warna yang sengaja kupilih karena bukan warna favorit Bima. Dulu dia selalu bilang aku paling cantik pakai warna merah. Hari ini aku ingin terlihat sekuat mungkin, tanpa satupun warna kenangan. Di depanku ada map coklat yang berisi rangkuman penyimpangan keuangan selama 2 tahun terakhir. Semua ditelusuri dari transaksi mencurigakan, pencatatan palsu, hingga dokumen pengadaan vendor fiktif. Dan kini, waktunya dibuka di depan semua petinggi perusahaan. Papa duduk di sisi kiri, diam, dengan tangan menyilang dan tatapan tajam. Di sisi kanan, kursi kosong yang sengaja disiapkan untuk Bima. Pukul 9:05, Bima masuk. Ia tidak membawa map, tidak memakai dasi, dan tidak menyapa siapapun. Ia hanya duduk dengan wajah datar, mencoba tegar, meski seluruh tubuhnya tampak kaku. Aku langsung bicara. "Terima kasih sudah hadir. Hari ini, kita akan bahas secara terbuka temuan audit lanjutan yang telah dikumpulkan selama 1 bulan terakhir." Aku menyalakan layar. Slide pertama muncul. Tabel mutasi rekening perusahaan dengan catatan tak wajar. Lebih dari 800 juta rupiah mengalir ke rekening pribadi, atas nama-nama yang tidak bisa diverifikasi sebagai vendor resmi. Setelah ditelusuri, semua akun tersebut terhubung ke jaringan pribadi salah satu karyawan yang juga memiliki akses penuh terhadap divisi keuangan. Aku menatap Bima, lalu membuka halaman kedua. Slide berikutnya adalah bukti transfer antar rekening milik Bima Santosa, dari rekening utama perusahaan ke rekening pribadi atas nama orang lain, lalu kembali ke rekening dirinya dengan selang waktu tidak sampai 24 jam. Ruangan hening. Hanya suara klik mouse dan desahan napas para direktur. Salah satu direktur utama, Pak Aryo, mengangkat tangan. Ini berarti uang perusahaan telah dicuci dan dikembalikan dalam bentuk seolah-olah sebagai pembayaran vendor? Aku mengangguk, dan tidak berhenti di situ. Data-data kami juga menunjukkan bahwa lebih dari 10 transaksi tersebut dilakukan saat Bima dalam kondisi bekerja dari rumah, tanpa verifikasi ganda. Bima akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan.
Saya bisa jelaskan semuanya. Papa langsung menatapnya tajam. Jelaskan, mau kamu muter cerita apa lagi? Bima menarik napas. Saya akui, saya buat sistem itu. Tapi niat saya bukan mencuri. Saya cuma mau hasilkan tambahan dana buat perusahaan. Saya investasi lewat jalur pribadi, supaya cepat. Tapi memang saya salah. Saya pikir saya bisa tutupi semuanya sebelum ketahuan. Pak Aryo menimpali. Dana perusahaan itu bukan mainan. Ini bukan lapak coba-coba. Salah satu direktur perempuan menambahkan, apalagi kamu mengaksesnya dengan menyalahgunakan jabatan dan relasi pernikahan dengan salah satu pemegang saham. Kalimat itu menghantamku seperti batu. Tapi aku diam. Aku sudah siap sejak semalam. Bima mulai gelisah. Ia memandangku. Naila, aku mohon, aku tahu ini semua salah. Tapi kamu tahu, semua ini kulakukan karena aku ingin dianggap layak. Karena kamu terlalu tinggi buat aku jangkau. Aku cuma ingin seimbang. Aku menatapnya datar. Kamu ingin seimbang, Bima? Seharusnya kamu berdiri di sampingku dengan kejujuran. Bukan berdiri di belakangku sambil menggali tanah tempatku berdiri. Papa menggeser kursinya, lalu berdiri. Cukup. Saya tidak mau dengar drama. Fakta sudah ada. Bukti jelas. Kerugian nyata. Dan kamu, Bima Santosa, tidak hanya menipu perusahaan ini, tapi menipu keluarga saya, menipu anak saya. Ia menunduk. Dan kemudian, di hadapan semua petinggi perusahaan, Papa berkata pelan tapi jelas. Mulai hari ini, statusmu sebagai karyawan perusahaan ini dicabut. Semua fasilitas dihentikan. Kami akan menyerahkan kasus ini ke kepolisian jika kamu tidak menyelesaikan pengembalian dana dalam waktu 10 hari. Dan satu lagi, ia mendekat ke Bima. Suaranya ditekan, dingin, seperti kabut di pagi gelap. Kamu harus cerai dengan anak saya. Bima menatapku. Wajahnya hancur. Tapi aku tidak menunduk, tidak menangis, tidak melawan. Karena di dalam hatiku, aku tahu, itu bukan ucapan semata. Itu adalah akhir dari seluruh kepercayaan yang pernah kuberikan. Ruang meeting menjadi saksi bahwa pengkhianatan, seindah apapun alasan yang menyertainya, tetaplah sebuah kehancuran. Dan pada hari itu, di bawah lampu putih ruang rapat, aku bukan lagi istri seorang pencuri. Aku adalah perempuan yang akhirnya berkata cukup. Setelah pertemuan itu, semua berjalan cepat. Surat keputusan pemecatan Bima diedarkan ke seluruh jajaran manajemen sore itu juga, disertai pengumuman resmi bahwa ia tidak lagi memiliki afiliasi dengan PT Husein Jaya Utama dalam bentuk apapun. Komputer kerjanya dinonaktifkan, akses gedung dicabut, bahkan mobil operasional yang ia gunakan ditarik hari itu juga. Aku sendiri tidak pulang langsung. Aku masih duduk di ruanganku, menatap layar monitor yang menampilkan laporan akhir keuangan kuartal sebelumnya. Angka-angka itu tak lagi terasa seperti simbol keuntungan. Justru terlihat seperti barisan luka yang baru kini ku mengerti. Kepalaku berat, tapi anehnya tidak ada air mata. Tidak ada jeritan batin. Hanya diam. Seperti ruang kosong di dada yang belum sempat terisi ulang. Sore menjelang malam, ponselku berdering. Nama Bima muncul di layar. Lama ku tatap tapi tak ku jawab. Ia menelepon lagi. Ku tolak. Lalu sebuah pesan masuk. Tolong ketemu sekali saja. Aku janji gak akan membela diri. Aku cuma ingin bicara sebagai suami, yang terakhir kalinya. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Aku tak tahu apakah aku butuh jawaban, atau aku hanya ingin menuntaskan semua ini dengan satu dialog yang tak lagi menyimpan teka-teki. Setelah berpikir beberapa saat, aku membalas singkat. Jam 8, kafe lama, belakang kantor. Pukul 8 malam, aku sudah duduk di pojok ruangan kafe itu. Meja yang biasa kami pakai bertahun-tahun lalu saat masih sering kerja lembur dan saling menunggu. Lampu temaram, wangi kopi, dan lagu jazz instrumental mengalun seperti biasa. Tapi perasaanku tidak sama seperti dulu. Kali ini, aku datang bukan untuk menanti, tapi untuk mengakhiri. Bima datang 15 menit kemudian. Rambutnya berantakan, wajahnya lusuh, tapi langkahnya tetap rapi. Seperti orang yang ingin meyakinkan bahwa ia masih punya kendali. Ia duduk tanpa bicara.
Kami saling menatap beberapa detik. Aku nggak akan lama, katanya akhirnya. Aku tahu kamu sudah tutup semuanya, tapi aku cuma ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak menyela, biarkan dia bicara. Aku salah, dan aku tahu aku bukan laki-laki yang pantas kamu bela. Tapi aku juga bukan monster. Aku nggak mulai semua ini dengan niat jahat. Tapi begitu semua berjalan, aku terseret terlalu dalam. Dan aku takut. Kalau aku berhenti, semuanya akan terbongkar. Kalau aku terus, aku makin tenggelam. Ia tertawa. Pendek, getir. Dan akhirnya, semua terbongkar juga. Aku menyilangkan tangan. Lalu kamu ingin apa? Maafku? Kesempatanku? Atau kamu hanya ingin memastikan aku tidak membencimu sepenuhnya? Bima menunduk. Aku nggak tahu. Mungkin aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku pernah sungguh-sungguh mencintaimu. Kalimat itu meluncur pelan, tapi terasa menghantam. Bukan karena isinya, tapi karena waktu ia diucapkan. Setelah semua kehancuran, aku menggeleng. Kamu mencintaiku tapi tidak mencintai kejujuran. Itu bukan cinta, Bima. Itu ketergantungan yang kamu bungkus dengan nama romantis. Ia menatapku dalam-dalam. Apa kamu tidak menyisakan sedikit pun untuk memaafkan aku? Aku menarik napas, lalu menjawab, tenang, bukan soal menyisakan atau tidak, tapi aku sudah selesai. Aku sudah selesai memeluk racun dan menyebutnya rumah. Aku sudah selesai merasa bersalah karena kamu menyalahgunakan kepercayaanku. Bima menunduk, tak lagi berbicara. Aku menambahkan, besok pengacara akan antar surat gugatan. Tanda tangani, jangan buat ini lebih panjang dari yang seharusnya. Ia mengangguk pelan. Aku akan tanda tangan. Lalu ia berdiri, mengambil dompet, meletakkan uang di meja, dan berkata, terima kasih pernah jadi rumah yang aku datangi tiap hari, meskipun akhirnya aku sendiri yang membakarnya. Aku hanya menatap keluar jendela. Di luar, hujan rintik turun pelan, dan ketika suara langkahnya menghilang, aku menyadari satu hal. Cinta itu seperti kontrak. Jika satu pihak melanggar dan tidak bertanggung jawab, maka yang lain berhak membatalkan. Dan aku, Naila Alana Hussein, malam itu resmi memutuskan, aku bukan istrimu lagi, dan aku tidak akan jadi korban dari cerita cinta yang palsu. Pagi itu, aku bangun tanpa alarm. Langit di luar jendela belum sepenuhnya terang, tapi ada sesuatu dalam diriku yang terasa selesai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, aku tidak merasa perlu mengecek ponsel untuk membaca pesan dari Bima. Tidak ada dorongan untuk bertanya dia di mana, sedang apa, atau kenapa belum pulang. Karena aku tahu, pagi ini, aku tidak lagi menunggu apa-apa dari dia. Di meja makan rumah Papa, Mama sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur, orak-arik, roti panggang, dan teh manis. Menu sederhana yang sejak kecil jadi pengantar hariku. Mama tidak banyak bicara, tapi dari caranya menyendokkan nasi ke piringku, aku tahu ia sedang memelukku diam-diam lewat setiap gerakan tangannya. Pengacaranya sudah konfirmasi, surat sudah ditandatangani, kataku akhirnya, pelan. Mama mengangguk. Kamu yakin tidak mau datang langsung ke sidang nanti? Aku menggeleng. Aku sudah cukup berdiri di depan banyak orang waktu rapat internal. Sekarang, biar proses hukum yang menyelesaikan. Aku sudah menyelesaikan bagian emosiku. Papa masuk ke ruang makan sambil membawa koran. Kalau perlu, kamu ganti nomor. Biar dia benar-benar nggak bisa ganggu kamu lagi. Aku tersenyum tipis. Sudah, Pak. Semalam aku ganti. Dan semua akun media sosial juga sudah aku nonaktifkan. Aku hanya ingin tenang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti potongan-potongan dari hidup yang baru. Aku lebih sering berada di kantor pusat, mengawasi langsung proses reformasi keuangan dan perombakan manajemen. Beberapa nama baru mulai masuk, dan aku sengaja merekrut orang-orang yang tidak pernah punya afiliasi dengan masa lalu perusahaanku dan masa lalu pernikahanku. Aku ingin segalanya bersih, mulai dari sistem sampai cara pandang. Setiap kali ada yang menyebut nama Bima, aku hanya menjawab singkat, sudah bukan bagian dari kami. Tanpa marah, tanpa sindiran. Hanya pernyataan.
Karena ketika kamu sudah benar-benar selesai dengan seseorang, kamu tak lagi perlu berdebat tentang apapun yang menyangkutnya. Tapi bukan berarti semuanya mudah. Ada malam-malam di mana aku duduk sendiri di balkon rumah, memandangi langit, lalu teringat 1-2 momen kecil bersamanya. Saat ia pura-pura tidak bisa masak lalu mengacaukan dapur, hanya demi membuatku tertawa. Atau saat kami bertengkar karena dia membelikan sepatu yang ukurannya salah, tapi tetap memaksa, aku memakainya karena yang penting niatnya. Kenangan itu bukan ingin tinggal, tapi masih menagih ruang. Dan disitulah aku sadar, penyembuhan bukan soal melupakan, tapi soal menerima bahwa beberapa hal memang tidak akan pernah kembali seperti semula dan tidak harus dipaksa untuk kembali. Suatu siang, aku menerima undangan dari komunitas pengusaha muda untuk mengisi seminar tentang integritas dalam kepemimpinan perusahaan keluarga. Undangan itu datang seperti simbol, seolah dunia tahu bahwa luka yang kupikul kini berubah jadi pelajaran yang layak dibagikan. Aku berdiri di atas panggung kecil, di depan ratusan pasang mata. Ketika seseorang yang kamu percaya mengkhianatimu, kamu punya 2 pilihan, menjadi keras dan pahit, atau menjadi sadar dan bijak. Aku memilih yang kedua, karena jadi pahit hanya akan menambah kerusakan. Aku tidak menyebut nama siapapun, tapi aku tahu, sebagian orang di ruangan itu pernah membaca potongan kisahku di berita internal bisnis atau blog anonim yang entah siapa yang menulis. Sore harinya, aku membuka email. Sebuah pesan masuk dari alamat asing, tapi isinya tak asing. Aku lihat kamu jadi pembicara hari ini. Selamat Naila, kamu layak berdiri di tempat itu. Dan aku layak duduk di tempatku sekarang. Tak ku tanggapi, tak ku balas. Karena untuk apa? Aku tidak lagi butuh penjelasan dari seseorang yang sudah kutinggalkan di halaman belakang hidupku. Sebaliknya, aku menulis catatan kecil di jurnal harian digitalku. Hari ini aku sadar, tidak semua luka butuh pelaku untuk sembuh. Kadang cukup dengan menerima bahwa yang menyakiti tak pantas lagi punya ruang dalam hidup kita. Dan malam itu, aku tidur tanpa membawa apapun ke dalam mimpiku. Karena aku telah belajar satu hal paling penting dari semuanya, kebebasan sejati. Bukan ketika kita memaafkan orang lain, tapi ketika kita berhenti berharap mereka berubah. Surat itu sampai di tangan Bima 2 hari setelah ia mengirim email singkat tanpa balasan. Dikirim resmi oleh firma hukum yang kami tunjuk, lengkap dengan stempel, daftar berkas, dan kop surat perusahaan keluarga kami, bukan hanya sebagai simbol legalitas, tapi juga kekuatan posisi. Hari itu, satu kantor kembali sunyi. Tak ada yang berani menyebut nama Bima terlalu keras, meski semua tahu surat gugatan cerai dari Naila Alana Hussein sudah diterima langsung oleh mantan suaminya, lengkap dengan pemberitahuan akan dibacakan di pengadilan agama pekan depan. Berita itu menyebar cepat. Tidak lewat media, tapi lewat mulut ke mulut karyawan, pengusaha rekanan, bahkan pelanggan lama yang mengenal kami sejak kecil. Dan anehnya, bukan aku yang malu, melainkan Bima yang mulai kehilangan pijakan. Satu persatu, mitra bisnis yang dulu dekat dengannya mulai menarik jarak. Proyek kecil yang sempat ia bangun diam-diam mulai rontok. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan seseorang yang meninggalkan jejak manipulatif dalam struktur keluarga bisnis besar. Reputasi adalah mata uang yang lebih sensitif dari rupiah, dan Bima telah memalsukannya terlalu lama. Sementara itu aku tetap melangkah. Di kantor, aku sibuk menyusun kebijakan baru untuk mencegah pengulangan kasus serupa. Audit bergilir, transparansi publik internal, bahkan sistem pelaporan digital langsung ke Dewan Komisaris. Semua dibuat bukan hanya sebagai tameng, tapi sebagai pelajaran. Pada satu rapat umum direksi, aku berdiri di depan layar dan berkata, mulai bulan depan, laporan keuangan bukan hanya angka, tapi narasi tanggung jawab. Setiap rupiah harus bisa bicara, dan tidak ada lagi ruang bagi kepercayaan tanpa pemeriksaan. Karena cinta tanpa logika telah membawa kita hampir kehilangan segalanya. Semua mengangguk, termasuk Papa, yang duduk di ujung meja, menatapku dengan sorot mata yang tidak lagi mencurigai, tapi mengakui. Setelah rapat, aku kembali ke ruanganku. Di atas meja, ada amplop coklat.
tanpa nama pengirim. Hanya tulisan tangan di bagian kiri atas. Untuk yang sudah tidak menangis, kupandangi sebentar sebelum membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas bertuliskan tangan. Kalimatnya rapi, tinta hitam, tak ada coretan. Aku baca berita kamu di media internal. Kamu sekarang jadi wakil direktur utama. Dulu aku pikir, aku yang akan sampai ke titik itu. Tapi ternyata kamu sampai duluan, bukan karena kamu lebih beruntung, tapi karena kamu tidak pernah mengkhianati dirimu sendiri. Aku tersenyum. Bukan karena haru, tapi karena akhirnya ia belajar sesuatu, meski belajar itu datang dengan kehilangan. Surat itu kubakar malam harinya, bukan karena benci, tapi karena aku tidak ingin menyimpannya sebagai kenangan. Aku ingin hidup tanpa harus menoleh ke belakang, tanpa harus membaca ulang luka. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan reuni kampus. Sudah lama tidak bersua dengan teman-teman kuliah, dan tahun ini mereka sepakat membuatnya lebih formal. Makan malam resmi di ballroom Hotel Bintang 5. Aku hampir tidak pergi, tapi Mama berkata, kamu harus muncul, bukan untuk pamer, tapi untuk menegaskan pada dunia kamu baik-baik saja. Malam itu aku datang mengenakan gaun hitam sederhana, rambut disanggul ringan, dan langkah yang tidak lagi ragu. Semua mata memandangku. Beberapa teman langsung menyapa dengan pelukan hangat. Yang lain hanya berbisik pelan, tapi aku tahu isi kalimat mereka. Itu Naila. Katanya baru cerai, tapi kelihatan bahagia. Dan aku memang bahagia. Bukan karena cerai, tapi karena aku tidak lagi dikurung oleh cinta yang menyamar sebagai pengkhianatan. Di tengah acara, seorang teman pria mendekat. Kamu makin kuat sekarang, katanya sambil mengangkat gelas jus. Dulu kamu terlalu manis buat dunia ini. Sekarang, kamu tajam, tapi tetap anggun. Aku tersenyum. Aku hanya belajar memfilter orang. Ia tertawa pelan. Bima salah besar. Aku mengangguk. Dan aku benar karena meninggalkannya. Malam itu aku pulang dengan langkah tenang. Di dalam mobil aku menatap cermin spion. Wajahku sama, tapi sorot mataku tidak lagi mengiba. Karena malam itu aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak pernah kehilangan diriku. Yang hilang hanya dia, dan itu bukan kehilangan, tapi penyelamatan. Pagi di hari persidangan cerai itu datang dengan langit mendung. Tapi di dalam hatiku, semuanya terasa terang. Bukan karena aku tidak gugup, tapi karena aku tahu, hari ini bukan tentang perpisahan yang menyakitkan, melainkan tentang keberanian. Yang akhirnya dikukuhkan secara sah. Aku tidak datang ke pengadilan. Semua kuwakilkan ke pengacara. Keputusan itu bukan pelarian, tapi penegasan. Aku sudah cukup hadir dalam semua luka. Hari ini, biar hukum yang menyelesaikan sisanya. Pukul 11. Siang, aku menerima pesan dari pengacara. Putusan cerai sudah diketok. Tidak ada sanggahan dari pihak Bima. Semua harta bersama tetap dikembalikan sesuai aturan hukum, tanpa tuntutan tambahan dari pihak mereka. Proses selesai. Selamat, kamu resmi bebas. Kupandangi layar ponsel itu lama. Lalu kutaruh. Kututup mata dan menarik napas panjang. Satu bab selesai. Satu luka selesai. Sore harinya, aku pergi ke panti asuhan tempat Mama biasa menyumbangkan sebagian penghasilan keluarga setiap bulan. Sejak dulu kami punya program rutin, memberikan beasiswa untuk anak-anak perempuan di sana. Hari itu aku ingin hadir sendiri, bukan sebagai Naila yang sedang baik hati, tapi sebagai Naila yang ingin belajar ulang, arti memberi tanpa kehilangan. Saat aku masuk, beberapa anak perempuan berlarian menyambut. Salah satunya, gadis remaja berkerudung abu-abu dengan senyum besar, menarik tanganku. Kak Naila yang cerai itu ya? Tanyanya polos. Pengurus panti terkejut hendak menegur, tapi aku malah tertawa kecil. Iya dek, kenapa? Berarti kakak berani ya? Aku juga nanti mau jadi kayak kakak. Kalau disakitin, ya tinggalin aja. Nggak usah nunggu disayangin lagi. Aku terdiam, menatapnya. Dan entah kenapa, air mataku tumpah. Bukan karena sakit, tapi karena kali ini, aku tahu aku sedang menangis karena sembuh. Malamnya, aku duduk bersama Papa di teras belakang.
Mama sudah tidur. Hujan turun rintik-rintik. Angin membawa wangi tanah basah dan aroma kayu dari kebun kecil di ujung pagar. Pak Hussein ini sudah kehilangan menantu, kataku setengah bercanda. Papa mengangkat alis. Dan untungnya, belum kehilangan anak. Aku tersenyum. Maaf ya, Pa. Dulu keras kepala. Bagus kamu keras kepala. Kalau kamu nggak sekuat itu, kamu udah jadi korban terus-menerus. Dan Papa nggak akan bisa terima itu. Lalu ia menatapku, lama. Kamu tahu nggak? Waktu kamu kecil, kamu pernah bilang, kalau besar nanti, aku mau nikah sama orang yang kerja di kantor kita, biar bisa barengan terus. Kamu mewujudkannya. Tapi ternyata, nggak semua impian masa kecil cocok buat dewasa. Aku tertawa kecil. Dan sekarang, aku nggak lagi cari orang yang bisa barengan terus. Tapi orang yang bisa jalan sendiri, tanpa harus nginjek aku buat naik. Papa mengangguk, lalu berdiri, masuk ke rumah. Dan aku tahu, di balik sikapnya yang selalu dingin, Papa akhirnya tenang, karena anak perempuannya sudah kembali utuh. 2 minggu kemudian, aku menghadiri pembukaan cabang baru PT Hussein Jaya Utama di luar Jawa. Aku diminta memotong pita, memimpin doa pembuka, dan memberikan sambutan. Di akhir pidato, aku berkata, dalam hidup, kita akan ketemu orang yang membuat kita ingin menyerah. Tapi kita juga akan bertemu dengan versi diri sendiri yang bisa bangkit tanpa perlu membalas. Karena tujuan dari luka bukan untuk merobek lebih dalam, tapi untuk tahu mana kulit mati yang harus dibuang dan mana luka yang bisa sembuh jadi kekuatan. Para tamu undangan berdiri, tepuk tangan panjang menggema. Aku berdiri di antara mereka, tapi kali ini bukan sebagai perempuan yang dikhianati. Aku berdiri sebagai perempuan yang memilih memulihkan, bukan membalas, karena kebahagiaan bukan saat mantan menyesal, tapi saat kita tak lagi menunggu dia untuk menyesal. Langit pagi itu cerah. Matahari menyusup lewat jendela kaca besar ruang meeting utama di kantor pusat PT Hussein Jaya Utama. Ruang yang sama, di mana dulu hidupku runtuh bersama kalimat Papa. Kamu harus cerai dengan anak saya. Tapi kali ini, tidak ada amarah, tidak ada pengkhianatan, tidak ada luka terbuka yang dipaparkan ke publik. Hari ini, aku kembali ke ruangan itu bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai pemimpin yang akan membawa perusahaan keluarga ini masuk ke era baru. Proyek ekspansi ke Asia Tenggara yang telah kami siapkan hampir setahun akan diteken hari ini. Aku ditunjuk sebagai pemegang mandat utama untuk mewakili perusahaan dalam kemitraan strategis dengan 2 investor asing. Semua dokumen sudah siap, semua analisis sudah matang. Rapat dimulai pukul 9. Di hadapanku duduk para petinggi perusahaan, dewan penasihat, dan tim dari luar negeri. Aku mengenakan setelan putih gading, rambut disanggul rapi, dengan 1 bros kecil di dada. Hadiah mama saat aku lulus kuliah dulu. Aku memilih bros itu bukan karena estetika, tapi karena aku ingin mengingat, aku tidak pernah benar-benar mulai dari nol. Aku hanya sempat jatuh dari tempat yang tinggi, lalu naik lagi. Dengan tanganku sendiri, aku membuka pertemuan dengan suara lantang. Ruang ini pernah menjadi saksi ketika saya kehilangan banyak hal. Tapi hari ini saya berdiri kembali di tempat yang sama. Bukan untuk mengulang luka, melainkan untuk menetapkan bahwa dari titik jatuh terendah, kita bisa membangun ulang yang lebih tinggi. Semua diam, lalu tepuk tangan kecil menyusul. Bukan meriah, tapi cukup untuk menyiratkan. Mereka melihat siapa aku hari ini. Setelah penandatanganan kontrak selesai, Papa berjalan ke arahku. Ia tidak berkata banyak, hanya menepuk pundakku dan berbisik, "Kamu sudah lunasi semua rasa sakit yang pernah kamu tanggung. Kamu bukan cuma anak saya. Kamu pewaris warisan paling mahal yang bisa kita punya, nama baik." Aku menahan napas, mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, tanpa tangis, tanpa pecah suara, aku menjawab, "Terima kasih, Pak, sudah biarkan aku jatuh. Karena kalau waktu itu Papa menolongku terlalu cepat, aku tidak akan berdiri sekuat ini hari ini." Malamnya, aku duduk di balkon rumah. Sendirian. Di tangan,
Secangkir coklat panas yang sudah mulai dingin. Di layar ponsel, tak ada lagi pesan dari Bima. Tak ada permintaan maaf tambahan. Tak ada jejak. Dan aku tidak mencarinya. Karena tidak semua pintu harus dibiarkan terbuka. Ada yang harus ditutup rapat-rapat. Bukan karena dendam, tapi karena itu satu-satunya cara untuk melindungi dirimu dari masuknya luka yang sama. Aku membuka jurnal digitalku, menulis catatan terakhir sebagai penutup dari fase hidup yang lama. Di ruang meeting terakhir itu, aku bukan sedang menandatangani kontrak bisnis. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Menyatakan bahwa aku layak untuk memilih diriku, bahkan ketika dunia menyuruhku bertahan. Bahwa cinta tidak boleh menjadi alasan untuk kehilangan harga diri. Dan bahwa menjadi sendiri tidak sama dengan menjadi kalah. Kupandangi langit malam. Di kejauhan, bintang-bintang tak bersuara. Tapi aku tahu mereka melihat. Sama seperti Tuhan, yang diam-diam menyaksikan semua ini. Semua luka, semua proses, semua keikhlasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah semua luka, aku tersenyum. Bukan karena aku menang, tapi karena aku sudah bebas.